Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh, para tokoh yang sama ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak hentinya kita bersyukur hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus istiqomah melakukan ibadah terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjut sebagaimana biasa setiap Sabtu pagi kita mengadakan ta'lim. Mudahan langkah kita, duduknya kita menjadi duduk yang barokah, langkah yang manfaat, diberikan ilmu yang maslahat, yang membuat kita menjadikan sebab, menjadikan kita selamat dunia, terlebih selamat akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebagai kita pembuka, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kepada saudara kita yang mungkin hari ini masih dalam keadaan sakit atau dalam berada di rumah sakit ataupun yang di rumah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Yang kedua, kita juga berdoa untuk hajat-hajat kita, keinginan kita. Karena kita ini banyak keinginan, banyak hajat, banyak yang dicita-citakan. Tentunya semua ini tidak terlepas daripada ikhtiar dan doa kita. Mudahan dengan adanya kita kumpul tempat seperti ini, hajat kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kita juga berdoa bagi saudara kita atau keluarga kita yang sudah wafat. Dan tentunya sudah mendahului kita. Terlebih kalau di sini mungkin belum ada yang wafat ya. Di Bengkuring nih hampir tiap hari. Di Bengkuring tiap hari pengumuman innalillahi walaupun beda RT. RT sana hari ini RT 2 sana itu. Sampai kemarin itu di belakang rumah. Di belakang rumah. Jadi malaikat mautnya lagi di Bengkuring nih. Tidak menutup kemungkinan besok lusa ke Kayu Manis nih. Tapi yang jelas insyaallah mudahan semua yang wafat duluan kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya dan juga diluaskan di alam kuburnya, diterima iman Islamnya dan tentunya ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bi bidai qamardatillah wa ala kulli niyatin salihah la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syarrana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbi ighfir lana wa li walidayna. Mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di subuh ini di Ali Imran ayat yang ke-83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله
أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ali Imran di 83. Ini ayat akan menjelaskan tentang perintah iman, percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Afa ghaira dinillahi yabghun wallahu alam bishaqiqatul murad. Ini tuh sebetulnya kalau dilihatin dari bahasanya ini adalah penolakannya atas Yahudi dan juga Nasoro yang ketika itu mereka mengakui bahwa kullu dinin Ibrahim waqtasamu ilan nabi. Kata mereka setiap agama Nabi Ibrahim itu waqtasamu ilan nabi, semuaan itu memusuhi Nabi. Jadi agama-agama yang dianut, yang dipakai, yang diikuti dari Nabi Ibrahim itu semuaan memusuhi Nabi. Lalu kata Nabi, kalla, tidak, kata Nabi, al-fariqaini bari'um min dini Ibrahim. Justru dua golongan ini, Yahudi dengan Nasoro ini, bari'un min dini Ibrahim, itu terlepas keduanya dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keduanya terlepas ini. Nah maka ketika mereka itu mengakui bahwasanya mereka itu seolah-olah diberikan mandat atau bahkan ada hukum
untuk memusuhi agama Nabi. Maka turunlah ayat ini. Kata Allah, afa ghaira dinillahi yabghun. Apa ghaira, apa nih? Apa selain dari agama Allah itu yabghuna, mereka pada mencari gitu. Maksudnya itu apa mereka itu mencari agama selain daripada agama Allah gitu maksudnya. Di bahasa Arabnya ya. Mereka itu mencari agama selain pada agama Allah. Padahal walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal semua yang di langit dan di bumi semuaan tunduk ke Allah. Lalu tiba-tiba kita yang di bumi ini tunduk kepada selain Allah. Yang di langit, yang di bumi aja semua tunduk. Baik itu tau'an au karha. Baik secara sukarela tanpa ada paksaan gitu, wakarha, dan juga terpaksa barangkali. Sukarelanya karena memang sudah menerima, tidak ada paksaan dari kanan kiri depan belakang. Lalu ataupun wakarha secara terpaksa semuaan tunduk dengan perang barangkali. Terpaksa itu disuruh tunduk dengan peperangan. Tapi yang jelas semua yang ada di bumi dan di langit semuaan walahu aslama, tunduk ke Allah. Sebagaimana dalam ayat lain juga menyebutkan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard aw wa karha, sama. Kepada Allah lah semua makhluk yang di bumi dan di langit semuaan itu tunduk kepada Allah. Lalu adalah orang yang mencari agama selain daripada agama Allah. Kira-kira mau tunduk kemana? Wa ilaihi yurja'un. Dalam bahasa ini ada bahasa qiraat sab'ah itu wa ilaihi turja'un, pakai ta dengan ya. Dan hanya kepadanya, wa ilaihi, kepada Allah maksudnya, yurja'una, mereka dikembalikan, atau turja'una, engkau dikembalikan. Tidak ada seorang pun yang balik kepada selain daripada Allah, semua balik ke Allah. Termasuk kita bara tanah, semua juga akan kembali, tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu, nunggu keputusan. Itu tadi tuh di Bengkuring itu sudah tiap hari tuh pengumuman innalillahi jenah. Subuh kadang-kadang, pagi, sore. Oh, insyaallah kata saya nih. Lagi di Bengkuring, rupanya nih malaikat maut nih. Lagi senang di Bengkuring. Hari kemarin di belakang. Hari ini belum. Nah, semua kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang melenceng dari situ. Bahkan kul, katakan ya Muhammad, amanna billahi wa ma unzila alaina. Amanna, kami iman. Billahi, kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan kami iman pula dengan apa yang diturunkan alaina, kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Asbat ini adalah turunan anak-anak daripada Nabi Yaqub. Dalam ayat-ayat yang lalu Allah tuh memerintahkan iman kepada para nabi untuk iman kepada Nabi Muhammad gitu. Dalam ayat-ayat yang lain sudah. Nah, sementara di sini Allah perintahkan iman ini kepada Allah sendiri. Pertamanya.
Wa afradu fi qawlihi qul. Lalu dalam ayat ini ada yang dikhususkan kalimatnya pun kalimat ada qul, katakan ya Muhammad. Lahum itu kepada mereka gitu maksudnya itu. Amanna billah. Kenapa dalam ayat yang lalu tidak pakai qul sementara di sini pakai qul? Karena li'anna nabiyya huwal al-mukhatibu bil wahyi wat tabligh. Alasannya karena nabi pula, nabi sendiri pun itu yang dikhitabkan oleh Allah. Yang diberikan mandat oleh Allah kan nabi dengan wahyu dan tabligh saja. Yang keduanya, wa ammal imanu fa mukhatibun bihi huwa watba'ihi. Iman yang dikhitabkan kepada Nabi itu bukan hanya Nabi saja, tapi umatnya pun, pengikutnya pun juga harus tetap mengikut juga iman dengan Allah. Maka disebutkan kalimat yang dikhususkan adalah qul, diberikan oleh Allah. Yang kedua, wa ma unzila alaina, dan iman pula apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim. Berarti kalau yang wa ma unzila alaina ini berarti Quran. Kalau dalam ayat ini menyebutkan wa ma unzila alaina, sementara di dalam ayat lain di surat Baqarah itu disebutkan wa ma unzila ilaina. Kalau di sini pakai kalimat alaina, kalau di surat Al-Baqarah itu ilaina pakai ila. Apa yang membedakan ini? Sebetulnya tidak beda. Karena memang li'anna madatun nuzul tata'adda bihima. Karena memang kebiasaan bahan daripada nuzulnya Quran itu tata'adda bihima, itu tersusun dari dua kata itu. Kalau kalimat nuzul itu kalau enggak ilaan gitu, alaina atau ilaina, selalu digitukan. Jadi dua bahan ini dijadikan untuk nuzulnya Quran. Iman kami juga kepada Allah, lalu iman pula kepada Quran maksudnya. Yang ketiga, wa ma unzila ala Ibrahim, dan iman pula kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ismail, Ishak, Yakub, ini nama-nama ini diterangkan oleh Allah, nama-namanya disebut. Karena Allah mau menjelaskan nama semua ini karena mereka itu ahlul kitab. Ahli kitab ini yang ya'tarifuna bi kitabihim wa nabiyatihim. Ahli kitab itu semua mereka mengetahui kitabnya nabi-nabi ini, dan mereka pun mengetahui dengan nama-nama nabi ini. Maka disebutkan oleh Allah namanya. Karena ahli kitab yang ada di zaman Nabi Muhammad ini kenal betul dengan nabi-nabi ini. Maka disebutkan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Orang yang disebutkan iman kepada Allah itu bukan hanya iman kepada Allah saja, tapi mereka pun iman kepada Quran, iman kepada Nabi Ibrahim, iman kepada Nabi Ismail, iman kepada Nabi Ishak, bahkan iman kepada Nabi Yakub alaihissalam, dan juga asbat. Asbat itu adalah iman kepada anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan Ismail ini kan punya julukan tersendiri. Kalau Ismail ini Abul Arabi. Nabi Ismail ini kan bapaknya orang Arab. Disebutnya Abul Arabi. Sementara kalau Nabi Ishak, ibu Abul Ajami. Bapaknya orang Ajam. Ajam itu luar Arab. Jadi kalau Nabi Ismail itu bapaknya orang Arab. Ismail. Ishak Abul Ajam disebutnya. Lalu di sini ada kalimat asbat. Asbat itu adalah anak-anak daripada Nabi Yakub. Yang kita sudah bahas dulu ya.
Anak-anak Nabi Yakub ini kan 12. 12 ini dari istri 4. 6 dari yang satu dari istri Laya. Lalu 2-nya dari istri Rahil, 2 lagi dari istri Zalfah, lalu 2 lagi dari istri Balhah. Itu 12 anak Nabi Yakub. Kalau yang 6 daripada ibunya Laya itu ada Ruben kan. Terus kemudian ada Lawi, ada Sam'un, ada Yahuda, ada Yashki, ada Jibulon. Itu 6 dari istri yang pertama. Lalu yang keduanya yang lebih disayangi oleh Nabi Yakub itu istri kedua, Rahel. Rahel ini punya anak 2, Nabi Yusuf dengan Benyamin. Ini sangat disayang nih. Makanya kan dari istri Laya ini anak-anaknya kadang-kadang cemburu, sehingga bikin Nabi Yusuf dibuang kan pada akhirnya kan. Karena memang Nabi Yakub ini seneng ke Rahel, cantik dia, lebih cantik dia, si muda kan. Itu. Akhirnya ya cemburu, sehingga akhirnya Nabi Yusuf kan dipreteli itu. Sementara yang 2 lagi itu bekas budak sebetulnya. Laya punya budak namanya Zolfah, itu dikasihkan ke Nabi Yakub. Rahel punya budak namanya Balhah, dikasihkan ke Nabi Yakub. Dari 2 budak ini punya anak 2-2 gitu. 2-2. Ada yang Jad, ada yang Ashir, ada yang Dan, dan juga Naftali. Itu adalah anak-anak dari budaknya. Tapi punya anak 2. Itu 12 anak, banyak memang Nabi Yakub. Dari 12 ini yang menjadi disebutnya ini adalah Bani Israel. 12 anak ini. Jadi timbulnya Bani Israel itu karena turunan ini, Bani turunan Isra, hamba, Il Tuhan. Jadi turunan hamba Tuhan. Julukan Israel ini ditujukan kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Orang soleh, nabi. Itu supaya disebutkan Bani Israel itu supaya mereka itu mengakui bahwa bapaknya itu adalah orang soleh. Supaya melekat kepada turunannya, asbatnya ini. Walaupun pada akhirnya anaknya ini ada yang menyimpang. Dari semua yang 12 ini ternyata tidak semuanya bagus. Ada yang menyimpang, yang menjadi cikal bakal Yahudi kan, dari Yahuda. Itu. Karena memang sudah sunnatullahnya begitu. Gitu. Kalau ini, karena kalau disebutkan Israel itu orang soleh itu. Israel itu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Itu kan bukan Israel lagi sudah. Itu Zionis kalau yang sekarang nih. Iya, bukan Bani Israel lagi kalau sekarang nih. Itu kesetanan banget itu. Jadi disebutkan Bani Israel turunannya orang soleh, turunan yang diberikan anugerah yang begitu banyak. Itu dulu. Ketika yang disebutkan itu bapaknya dengan turunannya yang pada masa itu. Kalau sekarang ini bukan Israel lagi. Karena mereka kumpul itu kan dari seluruh dunia. Yang mengatasnamakan Yahudi kumpul semuaan di situ. Kulit hitam kah, putih kah, merah kah, kumpul di situ. Balik ke tanah yang dijanjikan dengan mereka kan gitu. Makanya mereka kumpul di situ dari berbagai negara lalu membentuk satu negara. Lalu sekarang punya adik kuasa macam seperti itu. Itu bukan Bani Israel lagi. Karena Yahudi yang betul-betul memegang agama Israel
Gak mau juga dia perang. Gak mau juga dia mau membunuh-bunuh begitu saja. Yang betul-betul megang ya Yahudi. Kalau sekarang ini Zionis saja. Kalau bahasa kerennya Amerika itu kan itu teroris. Tapi nggak mau dia disebutkan itu. Tetap aja disebutkannya ke kita. Ya wes, urusan dia yang jelas kita doakan aja mudahan orang-orang Palestina diberikan kesabaran oleh Allah. Diberikan ketawakalan dan juga jalan keluar agar mereka insya Allah mendapatkan kemerdekaan dalam waktu dekat insya Allah. Itulah asbat. Jadi imannya ke situ juga. Lalu wama utiya Musa, dan iman pula kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa dan juga Nabi Isa. Musa kitab Taurat, wal Isa dan kitab Injil, berarti kan? Iman pula kita. Percaya kita dengan Nabi dua ini. Bahwasanya kita ini percaya bukan hanya kepada Nabi ini semua. Wan nabiyyuna mir rabbihim. Semua Nabi. Semua Nabi kita percaya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad yang disebutkan 25 yang wajib. Itu yang wajib diketahui saja. Yang jumlahannya itu sebetulnya Nabi itu nggak ada yang tahu sebetulnya. Cuman banyak ulama yang menyebutkan 124.000 Nabi. Aslinya ya Allah sendiri yang tahu yang jadi Nabi itu jumlahnya itu. Banyak sebetulnya Nabi itu. 124.000. Banyak banget. Pasti nggak hafal kalau 124.000. Jangankan 124.000, yang 25 aja dah. Yang 25 aja tetap aja nggak hafal-hafal ini. Anak-anak TK itu loh, tiap hari dia ngalafalin itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Dan anak TK tuh pasti bapak-bapak nggak hafal ya. Insya Allah bapak, insya Allah hafal di luar kepala pokoknya. Saking di luarnya nggak ada yang masuk. Di luar kepala Pak. Secara tafsili memang kita nggak bakal mampu. 120.000 bukan main kan? Ya paling tidak secara ijmali lah, secara global aja gitu. Yang 25 hafalin. Mun ala kulli dhi taklifi ma'rifatun fal anbiya'i ala tafsiri qad khutimu. Idrisun Hudun Su'aib bun Salihun wa kadha Dzulkifli Adamun bil muqtari qad khutimu. Itu kita Zubat. Hafalin Bang, nama-nama Nabi itu berkah loh. Benar. Nama nabi-nabi itu berkah. Kalau kita hafal berkah. Karena nama-nama orang-orang soleh disebut oleh kita orang soleh, maka ketika menyebutkan idza dzikra soleh tanzilur rahmah. Bila mana disebutin orang soleh, turun rahmat Allah tuh. Bahkan dalam kaifiat yang lain nama-nama bukan hanya nabi saja. Nama-nama Ashabul Kahfi itu loh. Ibnu Abbas menyebutkan kalau kita hafal nama Ashabul Kahfi, itu Allah akan berikan kemuliaan yang luar biasa. Salah satunya hartanya dijaga. Kalau ditulis nama Ashabul Kahfi ditaruh di rumah, rumahnya terjaga dari kebakaran, dari kemalingan. Kalau dibawa kemana-mana insya Allah selamat. Nama Ashabul Kahfi. Apalagi ini nama 25 Nabi yang kemuliaannya jauh daripada Ashabul Kahfi.
Hafalin nah. Jangan nama-nama calon aja yang tahu kita nih. Selon 1, 2, 3 yang hafal semuaan. Pancasila hafal, undang-undang hafal, nama-nama nabi nggak hafal. Barokah nanti. Ketika nanti di yaumil kiamah, hafalkah kalian nanti dengan namanya Nabi Musa? Cari Nabi Musa. Nah kalau di dunianya nggak pernah hafal, kan semua bakal nyari itu. Ketika di mahsyar ini sudah nggak tahan lagi, orang itu mencari nabi-nabi itu nanti. Begitu kita ingat Nabi Adam alaihissalam, dicarinya Nabi Adam alaihissalam. Datang ke situ Nabi Adam alaihissalam, lalu kita serobot. Ya Adam, kami nggak tahan lagi di mauqif ini. Coba tolong Adam mintakan kepada Allah. Isfa'lana ya Adam, minta syafaat. Kami nggak tahan di sini. Kata Adam, boro-boro. Aku nggak bisa mintakan syafaat untuk kalian. Aku aja punya salah, huwa khuldi. Aku makan nggak tahu Allah ampuni atau tidak. Kata Nabi Adam, coba cari Nabi Nuh yang menjadi Rasul pertama. Kenal nggak Nabi Nuh? Nggak kenal. Tapi ketika kenal kita akan ingat nanti. Oh iya Nabi Nuh alaihissalam. Cari Nabi Nuh alaihissalam. Begitu Nabi Nuh pun juga demikian. Kata Nabi Nuh, aku nggak bahkan bisa. Karena aku pun punya salah, dulu pernah berdoa umatku lah. Disuruh datangkan banjir bandang. Habis semuaan gara-gara doaku tuh. Allah ampuni atau tidak? Kata Nabi Nuh, coba. Coba cari, kalian tahu nggak kalamullah? Orang yang pernah diberikan oleh Allah julukan kalamullah. Nabi Musa maksudnya. Dicari itu. Ternyata Nabi Musa pun sama jawabannya, aku pun juga sama. Coba kata sampean, cari-cari kepada itu namanya Ruhullah. Pernah nggak sampean pernah dengar itu? Dicari, siapa Ruhullah itu? Nabi Isa. Ketika hafal kita di sini, insya Allah ingat di sana. Oh iya Nabi Isa alaihissalam. Datang ke Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa pun juga sama. Kata Nabi Isa, aku nggak bisa memberikan syafaat ke sampean. Aku pun bingung, kata Nabi Isa. Umatku telah menjadikanku sebagai Tuhan. Dengarkah kalian dulu pernah ada namanya Sayyidul Mustafa, orang yang terpilih namanya Muhammad. Tahukah kalian? Tahu. Cari dia. Dicari. Jadi semua nabi disebutin tuh nanti. Kalau hafal ingat tuh nanti. Kalau enggak hafal masalahnya. Enggak ingat. Yang ingat tuh paslon 2, 3 aja. Jadi kemana nanti julukannya? Cari dia tuh. Pas begitu dicari, ternyata lagi debat bang. Lagi debat. Nah itulah pentingnya kita mengetahui nama-nama Nabi itu. Bukan hanya menyebutkan untuk anak-anak TK saja. Sebetulnya ada sesuatu di dalam situ. Ketika penyebutan orang-orang yang soleh ini, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Karena Allah senang kalau nyebut-nyebut ini orang soleh itu, Allah senang. Kalau cerita orang soleh, senang Allah. Makanya jangan heran kalau para ulama kadang-kadang ngadain manakib gitu. Manakib itu bukan hanya Tuan Syekh Abdul Qadir saja. Manakib itu kan dalam artian perjalanan hidup. Kalau bahasa kita itu apa tuh? Kalau bahasa itu hikayat, atau barangkali kalau kita ini biografi. Dibacain biografi seseorang yang punya karakternya diberikan keistimewaan oleh Allah. Mukjizatnya memang tidak, tapi karomahnya diberi. Lalu disebut-sebut oleh kita tuh. Maka ada manakib Tuan Syekh, manakib Imam Syafi'i, manakib Imam Hambali, manakib Imam Malik, manakib Imam Ghazali. Itu manakib begitu tuh karena orang-orang yang soleh ketika disebutin Allah tuh seneng gitu. Seneng. Maka diadain manakib. Ini bukan musyrik itu. Penceritaan orang soleh. Bagus. Nah kita ini sebagai umat yang diberikan oleh Allah iman kepada Nabi itu semua. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita ini tidak membeda-bedakan satu sama lain dari mereka. Semua kita akui. Kita benarkan apa yang disampaikan, kita percaya, dan kita tidak membohongi mereka.
Nabi Isa diakui oleh nabi mereka sebagai Tuhan bagi mereka. Kalau kita enggak. Nabi Isa bukan nabi mereka saja, itu pun nabi kita juga. Yahudi mengklaim nabinya Nabi Musa alaihissalam, lalu mengkafirkan yang ikut Nabi Isa. Kalau kita tidak, Nabi Musa diaku, Nabi Isa pun juga diaku. Tidak membeda-bedakan satu sama lain, hanya Allah sendiri yang membedakan. Allah sendiri memang membedakan karena di situ ada kemujizatan yang diberikan beda-beda. Ada keistimewaan yang diberikan kepada para nabi itu beda-beda. Itulah yang membedakannya. Tapi untuk percaya dengan nabi sepenuhnya kita sama. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa kita sama, terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua lahu kepada Allah muslimuna itu berserah diri. Mukhlisina fil ibadah, kita mengikhlaskan diri dalam beribadah hanya semata-mata karena lillah. Makanya kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agama, falayyuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Bahkan wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk golongan orang yang rugi. Kenapa? Lima sirihi ilan nar, karena tempat baliknya kemana? Pasti ke neraka. Rugi sudah. Siapa yang dimaksudkan ini? Memang ada yang dimaksudkan ini adalah orang yang murtad dulu tuh. Jadi di zaman Nabi itu ada juga yang murtad, sudah iman ke Nabi. Bahkan ada 12 orang pada waktu itu sudah Islam waktu di Madinah. Sudah masuk Muslim dia di Madinah. Ikut hijrah ke Madinah, masuk Muslim di Madinah. Lalu tiba-tiba dia murtad. Balik ke Mekah. Bergabung dengan orang-orang musyrikin Mekah. Walaupun pada dasarnya ada juga seperti Haris bin Suwaidi al-Ansori. Itu dia balik lagi tuh. Dari murtad itu balik lagi ke Islam. Tapi selebihnya itu murtad tuh. Jangan heran kalau seandainya pangkat yang sudah ketemu dengan Nabi aja bisa begitu. Apalagi zaman sekarang itu. Orang itu kadang-kadang banyak sekarang nih. Ada tren-trenan. Sehingga semua agama dimasuki sama dia. Bahkan ada keluarga tuh beda-beda. Oh Ustadz, saya ini punya keluarga bebas untuk memilih agama masing-masing. La ilaha illallah. Bapaknya Kristen, ibunya Islam. Anak yang pertama ikut bapaknya, anak yang kedua Konghucu, anak yang ketiga lagi lain lagi. Semua anaknya beda agama. Kami ini biasa rukun aja Pak Ustaz. Yang penting berdasarkan keyakinan. Oh kata saya ini keluarga gado-gado ini sudah, campur aduk. Gak bisa macam begitu. Orang itu akan dipersatukan dengan anaknya, dengan cucunya, dengan istrinya nanti kalau sama-sama satu iman. Penyembahannya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, baru akan diketemukan. Nah kalau gado-gado begitu, ya sama kerupuk nantinya. Dilemparin. Gak bisa. Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam kalau Allah? Dengan tegas Allah menyebutkan falayyuqbala minhu, tidak akan diterima kata Allah. Gak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat golongan rugi itu sudah. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kaifa, asalnya kaifa itu kan pertanyaan bagaimana gitu. Tapi yang dimaksudkan itu bukan kaifa bagaimana, bimaknanya bimana la. Artinya la yahdillah. Allah tidak akan memberikan petunjuk kauman kepada satu kaum kafaru yang mereka itu ingkar ba'da imanihim, setelah iman. Allah tidak akan berikan lagi petunjuk mereka kepada yang sudah iman lalu kufur gitu. Bahkan wasyahidu, mereka itu telah menyaksikan annar rasulah haqqun, sesungguhnya rasul itu adalah hak. Nabi Muhammad maksudnya rasul. Padahal mereka sudah menyaksikan Nabi Muhammad ini benar, tapi keluar gitu. Nah, kalau orang macam begini, ini nggak bakal lagi diberikan hidayah oleh Allah. Kalau kita kan nggak ketemu dengan Nabi nih, tidak menyaksikan Nabi dengan langsung kan,
Makanya besar kemungkinan kalau orang itu keluar bisa jadi dapat hidayah kembali gitu. Nah, tapi kalau orang ini udah menyaksikan sendiri, wasyahidu kata Allah. Bahkan waja'ahumul bayyinat, telah datang kepada mereka itu al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, dohir di hadapan mereka mukjizatnya Nabi. Kurang apanya gitu. Maka wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ulaika, mereka itulah kata Allah, jazaohum, balasan mereka itu anna alaihim laknatullah. Bagi mereka itu laknat Allah. Laknat itu apa sih? Kutukan. Bagi mereka kata Allah tidak ada yang pantas kecuali kutukan bagi mereka ini. Dikutuk jadi monyet barangkali. Dikutuk jadi babi. Dikutuk jadi sengsara hidup. Laknatullah. Wal malaikati, dan juga malaikat. Melaknat malaikat. Wan nasi, dan manusia ajma'ina seluruhnya. Semuaan itu melaknat mereka. Dengan bahasa penyebutan kafir saja itu kan pelaknatan itu. Pelaknatan itu kutukan itu. Bahkan khalidina fiha, selamanya mereka itu di dalam pelaknatan itu. La yukhaffafu anhum, tidak ada diringankan lagi atas mereka al-azabu, siksaan. Wala hum yunzarun, dan tidak pula mereka diberikan tangguh. Artinya tidak ada lagi penangguhan hukum. Ketika mereka balik ke alam sana, selesai sudah. Tidak ada penangguhan lagi. Bahkan tidak akan diringankan bahasanya. La yukhaffafu anhum. Kalau tidak ada peringanan hukum, berarti tambah-tambah kan? Tambah-tambah hukum berarti itu. Beda kalau di dunia. Kalau di dunia ini kan semakin lama semakin ada keringanan. Semakin baik semakin banyak dapat remisi. Apalagi semakin dekat dengan penguasa, bebas aja tuh nanti. Tapi kalau di akhirat gak ada lagi urusan begitu. Semakin lama bukan semakin kendor, malah semakin kenceng. Semakin teriak malah semakin jadi. Akhirnya ahli neraka itu ketika teriak-teriak itu semakin jadi, akhirnya diam. Jadi berdiam aja. Ahli neraka. Naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah dari siksa neraka. Amin. Amin. نبي الله كوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة